Padahal Islam mengajarkan konsep rahmatan lil alamin. Kita hidup menjadi rahmat bagi semua alam, tidak hanya sama manusia. Ya, Islam mengajarkan menyiksa binatang itu dosa, membunuh binatang tidak terus berdosa. Bahkan bagaimana Islam mengajarkan kehalusan budi, menyembelih hewan saja. Kalau kita menggunakan kultur Indonesia, bayangkan ya, kalau di Arab saya pernah masuk di tempat pemotongan hewan. Sementara berdiri onta, dia membawa satu pisau yang kecil, ya, itu sedang berdiri onta, tiba-tiba ditusuk lehernya, dirobek, dan itu onta jatuh pelan-pelan. Ya. Tapi apakah itu sah dalam Islam? Salah, karena Nabi bilang harus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Halal, kecuali menjadi bangkai, haram kalau tidak diiringin kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Indonesia, bahkan di kultur Gorontalo atau Bugis, memotong hewan itu dibanting baik-baik, dikasih menghadap kiblat, bahkan diwudu, terus ada lagi ditutup matanya pakai daun supaya darahnya tidak terpancar, ya. Kemudian disembelih, parangnya harus tajam, itu syaratnya. Disembelih dengan nama Tuhan, karena tidak menggunakan nama Tuhan pasti bangkai. Kalau bangkai haram hukumnya. Itu adalah budaya kita, diadopsi jadi aturan agama. Berbeda dengan kultur Arab, sedang berdiri hewannya, ditusuk lehernya langsung ditahan. Jadi onta itu habis ditusuk, darah keluar, tiba-tiba dia mulutnya ke tanah, tiba-tiba lututnya jatuh, badannya baru dia bangun. Tapi di Indonesia berbeda. Nah, menurut kelompok-kelompok Salafi, bahwa itu cara itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Tapi kita sebagai umat Islam yang menganut mazhab Imam Syafi'i, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, menganggap itu budaya yang baik yang kita perlakukan untuk makhluk ciptaan Tuhan, ya, dengan penuh hormat, ya, dengan penuh adab, dengan penuh etika kita lakukan itu. Di situ tuh perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, olehnya adik-adik sekalian, ya, membangun kesetaraan di antara kita dalam rangka berbangsa dan bernegara. The founding father kita sudah merumuskan, ya, model kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sila-sila Pancasila itu. Ya, sangat luar biasa the founding father kita itu. Ya, kita tidak akan pernah bisa mencapai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia kalau kita tidak damai, kalau kita tidak saling menghargai, saling toleransi, hidup berdampingan. Tidak bisa kita capai itu persatuan Indonesia. Ya, olehnya ini salah satu modal kita kehidupan berbangsa dan bernegara. Adik-adik sekalian, dari India, dari berbagai negara Timur Tengah, bahkan Afghanistan, Pakistan, itu sekarang sedang mengirim anak-anak mahasiswanya, mengirim ulama-ulamanya untuk belajar di Indonesia bagaimana konsep Islam tengah itu, ya, Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin. Mereka datang belajar hari ini karena terbukti negaranya kacau balau, semua berperang dan semua dikemas dalam kemasan agama, semua dikemas dalam pijakan firman dan hadis, tapi semua berperang. Maka hari ini mereka sadar, ya, Indonesia yang begitu plural, berbagai agama, suku, latar belakang budaya, dengan pulau-pulau ribuan, tapi bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena ulama-ulama dan founding father kita mengajarkan itu.
Ya, konsep bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ulama kita Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian merumuskan lagu, dan anak PMI tahu betul itu lagu. Ya, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ya lal watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Itu bukan hadis. Itu bukan firman Tuhan, bukan. Itu adalah kalimat para ulama yang menganggap bahwa memang mencintai tanah air itu menjadi bagian dari iman. Karena apa? Karena disinilah tempat berpijak, disinilah tempat berlindung anak bangsa dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang, kemudian bisa hidup berdampingan, hidup toleran, ya, hidup setara satu sama lain, ya, dengan sama-sama mewujudkan cita-cita bersama, yakni persatuan Indonesia dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia adalah surganya. Semua orang bisa beragama dengan baik, semua rumah ibadah bisa berdiri dengan baik tanpa mengusir satu sama lain. Ya, gereja aktif di mana-mana, pura aktif di mana-mana, masjid berkumandang azan di mana-mana. Ya, nah tugas kita semua, adik-adik sekalian, kita yang akan mewarisi negeri ini. Jika kita yang berada pada pihak yang menganggap pihak lain adalah musuh, maka saya yakin dalam beberapa tahun ke depan saya tidak saya khawatirkan Indonesia ini akan ada atau tidak. Ya, kalau kita memposisikan diri kita pada posisi-posisi kanan atau posisi yang kiri sekali. Nah, konsep kita berbangsa bernegara dengan konsep Islam rahmatan lil alamin ini adalah konsep yang sangat ideal, ya, untuk manusia yang ada di muka bumi. Karena semua pijakan-pijakan dari Nabi, ajaran-ajaran bagaimana Nabi hijrah di Madinah, hidup berdampingan dengan kaum Yahudi, kaum Kristen, melahirkan piagam Madinah, tidak memusuhi agama lain, bahkan dilindungi agama lain. Ya, dan kita berharap agama-agama lain pun bisa menerapkan konsep yang moderat itu, sehingga betul-betul peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini betul-betul aman, damai, bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Olehnya Pak Adri, mungkin sudah terlalu panjang saya, kurang lebih kita akan diskusi nanti. Terima kasih kepada semua pihak pelaksana, kepada narasumber yang ada di Jakarta, Palu, Pak Pendeta, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, oke, nama saya tadi memang sulit ya kalau disebutkan, tapi teman-teman bisa panggil saya karena nama saya yang dikenal di Ampana ini, saya orang Ampana. Ada 3 darah mengalir tubuh saya, Ta, Nado, dan Bali. Banyak ya. Oke, saya biasa dipanggil kalau di Tombo, di Ampana, Oman atau Nyoman. Ya, oke. Ya baik, jadi supaya tidak lidah tidak terpleset kalau sebut nama saya. Baik, ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Baik, yang saya hormati anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Haja Sakinah Al-Jufri. Yang saya hormati bidang pemberdayaan Kemenpora Profesor Dr. Faisal. Yang saya hormati Dr. Andes Irfan Arianto, Kadis Dipora. Yang saya hormati Dr. Haji Amar Ahmad dan senior saya Haji Samsudin Pai, narasumber, dan semua rekan-rekan pelajar, siswa, siswi, dan mahasiswa yang hadir pada saat ini. Ya, sebelumnya saya sangat mengapresiasi acara ini, ya, karena luar biasa. Sebenarnya saya pikir-pikir nggak perlulah Muslim di Ampana ini buat acara ini, undang saya, karena Muslim di Ampana ini mayoritas.
Ya,